Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Yulia Yunus, mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akreditasi dalam kebijakan pendidikan nasional dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang akreditasi dalam kebijakan pendidikan nasional. Yang harus kita ketahui itu adalah dasar kebijakan akreditasi. Yang kedua itu pengertian akreditasi. Yang ketiga itu tujuan akreditasi. Yang keempat manfaat akreditasi. Yang kelima itu fungsi akreditasi. Dan yang keenam yaitu prinsip-prinsip akreditasi. Yang ketujuh mekanisme tahapan pemberian akreditasi dan bagaimana upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Semoga teman-teman dapat mengamati dengan baik. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang akreditasi dalam kebijakan pendidikan nasional dan upaya peningkatan mutu pendidikan, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa ya latar belakang dalam akreditasi tersebut. Adapun latar belakang pada pembahasan kali ini yaitu bahwa setiap warga negara itu harus mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, setiap satuan atau program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan program pendidikan. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui akreditasi. Nah, akreditasi dalam kebijakan pendidikan nasional. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu dasar kebijakan akreditasi. Dasar kebijakan akreditasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sekdiknas pada pasal 60. Yang pertama yaitu akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal pada setiap jenjang. Yang kedua, akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Yang ketiga, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Yang keempat, ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 86, pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan. Yang kedua, kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi. Yang ketiga, akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sebagaimana bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan genggam dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Selanjutnya pada pasal 87 yang berbunyi akreditasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1 dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah terhadap program dan atau satuan pendidikan jalur formal dan jenjang pendidikan dasar menengah. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terhadap program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan non-formal terhadap program dan satuan pendidikan jalur non-formal. Yang kedua, dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pementeri. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mandiri. Yang kelima, ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Selanjutnya, pada pasal 88 yang berbunyi lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat 2 dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari menteri. Yang kedua, untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya berbadan hukum Indonesia yang bersifat tetap, memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan menteri. Oke teman-teman, itulah dasar dari kebijakan pendidikan nasional. Masuk kepada pengertian akreditasi. Apa ya pengertian akreditasi? Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah madrasah. Adapun tujuan akreditasi yaitu yang pertama itu memberikan informasi tentang kelayakan sekolah madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kedua itu memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Yang ketiga itu memetakan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Dan yang keempat, memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selanjutnya, manfaat akreditasi. Manfaat akreditasi yang pertama yaitu acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah madrasah. Yang kedua, umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah madrasah dalam rangka menerapkan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah madrasah. Yang ketiga, motivasi agar sekolah madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, regional, dan internasional. Yang keempat, bahan informasi bagi sekolah madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Kemudian yang kelima, acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah madrasah sebagai penyelenggaraan ujian nasional. Selanjutnya, fungsi akreditasi. Fungsi akreditasi ada 3. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, pembinaan dan pengembangan. Apa yang dimaksud dari pengetahuan? Pengetahuan di sini adalah informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah madrasah dari berbagai unsur sesuai dengan standar nasional. Kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas ini apa? Akuntabilitas ini adalah bentuk pertanggungjawaban sekolah madrasah kepada publik apakah layanan yang dilakukan dan diberikan sekolah madrasah tersebut memenuhi harapan atau memenuhi harapan sesuai dengan juga keinginan masyarakat. Sedangkan pembinaan dan pengembangan, apa yang dimaksud dengan pembinaan pengembangan? Dalam pembinaan dan pengembangan di sini bahwa ini adalah dasar dari sekolah madrasah, pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu sekolah madrasah. Selanjutnya, prinsip-prinsip akreditasi sekolah. Prinsip-prinsip akreditasi sekolah ada 5. Yang pertama itu objektif, yang kedua itu komprehensif, yang ketiga itu adil, yang keempat yaitu transparan, yang kelima yaitu akuntabel. Selanjutnya, mekanisme tahapan pemberian akreditasi sekolah madrasah. Dalam mekanisme tahapan pemberian akreditasi ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan akreditasi di sekolah madrasah. Yang pertama yaitu penentuan kelayakan, yang kedua itu penugasan tim asesor, yang ketiga itu pelaksanaan visitasi, yang keempat yaitu verifikasi hasil visitasi asesor, yang kelima yaitu penetapan hasil akreditasi, yang keenam yaitu penerbitan sertifikat, kemudian yang ketujuh yaitu pelaporan hasil akreditasi. Nah,
Dalam mekanisme tahapan pemberian akreditasi sekolah madrasah, yang pertama itu kan penentuan kelayakan. Dalam penentuan kelayakan dilakukan oleh visitasi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah. Nah, menentukan kelayakan visitasi berdasarkan hasil evaluasi diri. Nah, apabila pemeriksaan hasil evaluasi diri ini dinyatakan layak untuk divisitasi, maka Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi sekolah madrasah. Namun, apabila hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan tidak layak, maka Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah membuat surat kepada sekolah madrasah yang berisi tentang penjelasan agar sekolah madrasah itu melakukan perbaikan. Selanjutnya, penugasan tim asesor. Dalam penugasan tim asesor di sini, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah menetapkan dan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan visitasi ke sekolah madrasah. Selanjutnya itu pelaksanaan visitasi. Dalam pelaksanaan visitasi, asesor melaksanakan visitasi dengan jalan melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data evaluasi diri sekolah madrasah sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian verifikasi hasil visitasi asesor. Nah, dalam verifikasi hasil visitasi asesor ini, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah melakukan verifikasi terhadap hasil visitasi asesor, terutama untuk butir-butir yang dasar, yang esensial. Nah, kemudian dalam penetapan hasil akreditasi sekolah madrasah, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah menetapkan hasil akreditasi sekolah madrasah melalui rapat pleno. Kemudian bagaimana setelah itu ada namanya penerbitan sertifikat. Dalam penerbitan sertifikat di sini, nah, berdasarkan hasil akreditasi yang ditetapkan melalui rapat pleno, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah sesuai dengan kewenangannya akan menerbitkan sertifikat akreditasi sekolah madrasah sesuai dengan format blanko yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Kemudian ada yang namanya pelaporan hasil akreditasi. Setelah ada penerbitan sertifikat, dilaporkan hasil akreditasi. Dalam pelaporan hasil akreditasi di sini, hasil dari akreditasi sekolah madrasah tersebut akan dilaporkan ke berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama yang akan menerimanya yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah melaporkan kegiatan akreditasi sekolah madrasah kepada Mendiknas. Kemudian Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah melaporkan kegiatan akreditasi sekolah madrasah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil, Depak, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Kandepak, dan LPMP. Jadi itu adalah tahapan-tahapan mekanisme dalam akreditasi sekolah madrasah. Selanjutnya, dalam lembaga pendidikan formal yang bisa menerima akreditasi sekolah yaitu yang pertama itu ada Taman Kanak-kanak TK Raudatul Atfal, kemudian sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, sekolah menengah pertama SMP Madrasah Sanawiyah, sekolah menengah atas atau Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan SMK Madrasah Aliyah Kejuruan, kemudian sekolah luar biasa SLB yang terdiri dari Taman Kanak-kanak luar biasa TKLB, sekolah dasar luar biasa, sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa, dan sekolah menengah luar biasa. Selanjutnya, pada pendidikan non-formal itu yang berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 dalam satuan pendidikan bahwa kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal sedang menurut Pasal 26 Ayat 4 yang dimaksud dengan satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua yaitu upaya peningkatan mutu pendidikan. Setelah kita membahas tentang akreditasi dalam kebijakan pendidikan nasional, ada yang namanya upaya peningkatan mutu pendidikan. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan ini adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu kita harus memiliki upaya yang pertama yaitu sertifikasi, kemudian yang kedua itu akreditasi, yang ketiga itu standarisasi. Dalam meningkatkan mutu pendidikan ada 3 tadi yang kita bahas
di awal bahwa yang pertama itu ada sertifikasi. Sertifikasi di sini yang dimaksud adalah proses pemberian sertifikat kependidikan kepada guru. Sertifikat pendidikan ini diberikan oleh guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Nah, adapun tujuan dari sertifikat ini yang pertama yaitu menentukan kelayakan guru. Kemudian yang kedua itu meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang ketiga meningkatkan martabat guru. Yang keempat yaitu meningkatkan profesionalitas guru. Nah, adapun dasar utama dalam pemberian sertifikasi guru tersebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakan adalah Pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua yaitu akreditasi. Akreditasi yang dimaksud di sini adalah sekolah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang. Nah, untuk menentukan kelayakan suatu program satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akreditasi sekolah madrasah yaitu yang pertama Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, yang kedua yaitu Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah, yang ketiga yaitu Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah Madrasah atau yang dikenal dengan UPA Sekolah Madrasah. Kemudian yang keempat yaitu asesor, yang kelima itu sekolah madrasah. Nah, pihak-pihak ini terlibat dalam sistem akreditasi sekolah madrasah. Selanjutnya, upaya peningkatan mutu pendidikan yang ketiga yaitu standarisasi. Dalam standarisasi ini bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan ini terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Jadi 8 standarisasi ini harus dimiliki oleh sekolah madrasah. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita pada hari ini tentang akreditasi dalam kebijakan pendidikan nasional dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Terhadap apa yang saya sampaikan, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Saya Dwila Yunus. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.